Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wafika, NIM 22512055, jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Peluang Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan membawa materi pengertian proyek, identifikasi proyek, dan siklus proyek. Langsung saja, mari ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu pengertian proyek. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan, di mana ada titik awal dan titik akhir, serta hasil tertentu. Proyek biasanya membutuhkan bermacam keahlian atau skill dari berbagai profesi dan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian proyek menurut ahli. Yang pertama, suatu proyek merupakan upaya yang mengarahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu, serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, proyek adalah unit yang paling baik untuk pelaksanaan perencanaan operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu. Selanjutnya, sumber daya proyek konstruksi. Proyek konstruksi selalu memerlukan sumber daya, yaitu manusia, bahan bangunan, peralatan, metode pelaksanaan, uang, informasi, dan waktu. Selanjutnya, 3 kendala utama pada saat konstruksi. Di dalam proses pencapaian tujuan tersebut terdapat batasan yang disebut 3 kendala, yaitu yang pertama, biaya proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Yang kedua, jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Yang ketiga, mutu produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, bangunan gedung seperti rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, bangunan sipil itu seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Selanjutnya ada 5 identifikasi proyek. Yang pertama, tahap briefing bertujuan memungkinkan klien menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga para arsitek, insinyur, surveyor, kuantitas, dan anggota lain kelompok perancang dan secara tepat menafsirkan keinginannya dan menafsirkan biaya. Yang kedua, tahap perencanaan dan perancangan bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak rancangan, metode konstruksi, dan tafsiran biaya agar mendapatkan persetujuan yang perlu dari klien dan pihak berwenang yang terlibat. Yang ketiga, tahap pelelangan atau tender, menunjuk kontraktor bangunan atau sejumlah kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi. Kegiatan pada tahap ini untuk mendapatkan penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan gedung dan untuk menyerahkan kontrak. Yang keempat, tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan bertujuan membangun bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, mutu yang telah disyaratkan. Yang kelima, tahap persiapan bangunan bertujuan menjamin agar bangunan yang telah diselesaikan dibangun sesuai dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagai semestinya. Pembahasan terakhir, siklus proyek, gambaran siklus hidup proyek. Yang pertama, fase inisial pada siklus hidup proyek. Fase inisial atau seleksi ialah fase di mana kita memulai proses berupa identifikasi masalah, situasi fakta, dan analisis kasus. Yang kedua, fase perencanaan pada siklus hidup.
yang dimana fase perencanaan adalah fase dimana solusi proyek dari fase inisiasi dan dikembangkan secara lebih rinci. Yang ketiga, fase pelaksanaan pada siklus hidup proyek, yang dimana fase pelaksanaan merupakan fase dimana rencana proyek yang dimasukkan ke dalam proses serta pekerjaan proyek mulai dieksekusi. Yang keempat, fase pemantauan dan pengendalian, yang dimana fase pemantauan dan pengendalian merupakan tahap dari proses pelaksanaan proyek sampai menjelang selesai proyek dan dilakukan evaluasi. Yang kelima, fase penyelesaian, yang dimana fase penyelesaian merupakan tahap akhir atau memberikan hasil dari proyek, melepaskan sumber daya proyek, dan menyerahkan dokumentasi proyek untuk bisnis mengakhiri kontrak. Baik, sekiranya itulah pengertian atau penjelasan yang telah saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dari pembahasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.